Nah, sekarang hari ini kita tiba kepada momen penentuan. Momen penentuannya kita menjadi pengikut Yesus. Jadi tadi kita sudah mengenal, mengasihi Tuhan Allah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah saudara-saudara, damang dainang, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mau menjadi pengikut Yesus? Menjadi pengikut Yesus itulah disebut dengan murid. Menjadi murid Yesus, kita sekarang harus mengambil keputusan yang sangat penting. Daripada keputusan-keputusan penting yang telah kita ambil, tapi keputusan terpenting yang bisa kita ambil adalah memutuskan, aku menjadi pengikut Yesus. I will follow Jesus. Shalom, sahabat-sahabat, damang dainang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini senang bisa menyapa amang inang, sahabat-sahabat dan saudara dalam keadaan sehat. Semoga kesempatan hari ini kita boleh belajar bersama dalam seri mengenal dan mengasihi Tuhan Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta mengajar kami untuk boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Mari kita dengarkan baik-baik. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita telah belajar dalam seri mengenal dan makin mengasihi Allah. Kita telah mempelajari bahwa Allah itu adalah Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi kita. Karena itu kita pantas memuliakan, memegahkan dan mengagungkan Dia. Allah yang mencipta, memelihara dan mengasihi itu menyatakan diri untuk bisa bersama dengan kita dalam Yesus Kristus, anak Allah. Anak Allah. Yesus berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jadi di dalam Yesus Kristus, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi dan diperkenan Allah. Jadi kita bisa menjalani hari-hari kehidupan ini, kita bukan orang yang dibenci, kita bukan orang yang tidak diperhatikan, tapi kita adalah orang-orang yang diperkenan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu, yang mengasihi dan memperkenankan kita adalah Allah yang maha murah, Allah yang berlimpah kasih setia, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu kita diperintahkan menjadi orang-orang yang murah hati, ya, menjadi orang-orang yang murah hati, karena Allah telah menunjukkan kasih setia dan kemurah hatiannya kepada kita. Itu makanya kita diperintahkan untuk mengasihi, dan kita membutuhkan kemurahan hati lagi yang lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Dan orang yang murah hati
adalah orang yang berbahagia. Nah, semua yang dijanjikan Tuhan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yesus adalah iya dan amin terhadap semua janji-janji Allah. Nah, berikutnya Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus itu Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang menggenapkan semua firman-Nya dalam diri Yesus Kristus, memanggil kita untuk mengasihi, dan mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Kita telah pelajari di minggu yang lalu, karena kasih adalah nilai tertinggi, kasih adalah tujuan utama, kasih adalah kuasa paling dahsyat dalam hidup. Jadi kalau kita mau memiliki nilai tertinggi itu, kita harus belajar mengasihi dan mengasihi lagi. Nah, sekarang hari ini kita tiba kepada momen penentuan. Momen penentuannya kita menjadi pengikut Yesus. Jadi tadi kita sudah mengenal mengasihi Tuhan Allah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah saudara-saudara, damang dainang, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mau menjadi pengikut Yesus? Kita sering dengar fans, penggemar, ya. Apakah kita hanya sekedar fans atau liker yang selalu jempol, atau menjadi follower, menjadi pengikut Yesus? Menjadi pengikut Yesus itulah disebut dengan murid. Menjadi murid Yesus. Itu cerita yang kita dengar hari ini ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea. Lalu dia melihat Simon, Andreas, dan saudaranya sedang menebar jala. Memanggilnya, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Dalam pekerjaannya membereskan jalannya, Yesus manggil mereka, mari ikutlah aku. Saudaraku, dan sekarang apapun pekerjaan sahabat-sahabat, ya, apakah ada yang menjala sebagai pelaut, apakah di bengkel, apakah direktur perusahaan, apakah pegawai, apakah PNS, apakah petani, pedagang, dan sebagainya, Yesus sedang berjalan dan memanggil setiap kita untuk mengikut Dia. Kita sekarang harus mengambil keputusan yang sangat penting. Dari banyak keputusan-keputusan penting yang telah kita ambil, tapi keputusan terpenting yang bisa kita ambil adalah memutuskan, aku menjadi pengikut Yesus. I will follow Jesus dalam suka dan duka. Dan ingat, menjadi pengikut Yesus bukan lagi hanya karena diberi kasih makan seperti orang banyak di zaman Yesus. Bukan hanya ada tanda-tanda mujizat. Bukan hanya ada hal-hal yang hebat-hebat yang dilakukan Yesus. Yesus berkata, kalau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu. Yesus tidak pernah menjanjikan akan selalu melalui jalan-jalan mudah, akan selalu melalui jalan-jalan yang gampang, tapi Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Mengikut Yesus bukan hanya selalu pelangi, selalu hal-hal warna-warni yang luar biasa, tapi kita juga akan melalui hal-hal gelap, hal-hal susah, hal-hal sulit dalam kehidupan. Tapi Dia berjanji akan memberi kita kekuatan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sesusah, sesulit apapun jalan, medan-medan kehidupan yang kita lalui mengikut Yesus, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dan kita akan selalu diberi kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa melewati, melalui medan-medan kehidupan tersulit itu untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, Andreas telah memilih, mengambil keputusan mengikut Yesus. Juga Yakobus dan Yohanes telah memilih keputusan mengikut Yesus. Bagaimana dengan Amang Enang? Bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan sahabat-sahabat?
Setelah kita belajar Allah yang bagaimana Allah kita mulai belajar mengenal mengasihinya sekarang. Pilihan kita sekarang, apakah mau seperti Yohanes, seperti Simon dan Andreas, seperti Yakobus, meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya untuk mengikut Yesus. Butuh keputusan sekarang. Jangan tunda-tunda sampai besok. Hari ini ambillah keputusan untuk mengikut Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan kita panjang tahun 2022, masih ada 11 bulan lagi akan kita lalui. Biarlah ini menjadi perjalanan mengikut Yesus dalam suka dan duka, dalam susah dan senang. Kita diberi jaminan penyertaan, kita diberi jaminan kekuatan, kita diberi jaminan berkat-berkat berlimpah dalam situasi kehidupan kita. Jadi dimanapun aman sekarang. Jadi artinya bukan meninggalkan jalannya, bukan dalam arti letterlet ya. Jadi tidak selalu berarti dari pedagang asongan tinggalkan menjadi pendeta, bukan seperti itu. Tapi dimanapun profesimu, dimanapun pekerjaanmu sekarang, di tempat itu putuskan, aku menjadi pengikut Yesus. Kalau sebagai guru, saya pengikut Yesus. Kalau mahasiswa, saya sebagai pengikut Yesus. Kalau sebagai penyanyi, saya menjadi pengikut Yesus. Kalau sebagai pegawai negeri, saya menjadi pengikut Yesus. Sebagai petani, tukang kebersihan, atau apapun, putuskan sekarang, aku menjadi pengikut Yesus. Jadi bukan hanya mau ya. Jadi ada pernah cerita, ada 5 ekor burung hinggap di dahan, lalu 3 ekor berkata, ayo kita terbang yuk, udah mulai bosan nongkrong-nongkrong di sini. Lalu berapa ekor yang tinggal di dahan itu? Ada jawab 2 ekor. No, 5 ekor. Karena mereka hanya memutuskan untuk terbang, tapi belum terbang. Saudaraku, jadi jangan hanya putuskan aku mau ikut Yesus, tapi harus benar-benar mengikut Yesus. Bagaimana mengikut Yesus? Kita akan dengarkan lagi dari seri berikutnya ya. Dari seri berikutnya. Karena itu terus ikuti YouTube ini. Kalau kita mau makin mengenal, makin mengasihi Yesus, bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Semoga Tuhan Yesus selalu menjaga hatimu, selalu memberkatimu, menguatkanmu, meneguhkanmu, dan berikan kamu keberanian memutuskan mengikut Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu diteguhkan dalam hati sanubari kami, dan berikan kami Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus, untuk memutuskan bersama Simon dan Yakobus untuk mengikut Engkau dimanapun kami sedang bekerja, aktivitas apapun yang kami geluti. Dari tempat itulah kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Ya Roh Kudus, tuntun kami, kuatkan kami, teguhkan kami agar menjadi pengikut-Mu yang setia apapun yang terjadi. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Berikan mereka kemampuan dan kepercayaan diri untuk memutuskan mengikut Engkau, karena keputusan terbaik yang pernah kami ambil adalah memutuskan menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, sembuhkan setiap orang yang sakit, pulihkan, berikan kekuatan, hiburkan orang yang berduka, dan bangsa negara ini kami bersyukur Engkau memberkatinya, memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia dengan darah kudus-Mu, sehingga kami imun terhadap virus COVID-19, khususnya varian Omicron yang sedang merebak hari ini. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Shalom saudara, sampai jumpa dalam seri berikutnya. Horas!